Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada dan selamat beribadah. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa turun atas kita pada saat ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Saudaraku, biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Karena dia raja di atas segala raja. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah Saudaraku, Tuhan berkenan bagi setiap hati yang sungguh rindu datang di hadapan Tuhan. Dia juga sungguh tahu kedalaman hati setiap kita. Apakah kita itu sungguh rindu dan mau menyenangkan hati Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. 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 Saudaraku, sungguh tiada seorang pun yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Masalahnya adalah
Apakah saudara dan saya rela dan mau dikoreksi dan mau diubahkan oleh Tuhan semakin hari semakin menjadi pribadi yang berkenan oleh-Nya. Oleh karena itu, biarlah kita berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, mari saat ini memohon pengampunan daripada Tuhan. Marilah kita memohon belas kasih Tuhan, karena setiap kita seringkali berbuat salah dan melukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kalau kami bisa datang dan kembali bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah, itu semuanya karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Tiada seorang pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami seringkali melukakan hati Tuhan oleh karena keberdosaan kami. Di dalam pikiran kami, perbuatan kami, bahkan dimanapun kami berada. Perkataan kami seringkali menyakiti sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah tidak menjadi penghalang berkat Tuhan ketika kami datang beribadah memuji Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bermurah hati bagi setiap kami, dan Engkau juga berkenan atas permohonan bagi setiap kami, untuk kami diampuni oleh Engkau, dan Engkau juga yang melayakkan kami untuk sungguh-sungguh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga selesainya, dan kami pertaruhkan semuanya itu di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah menyia-nyiakan akan pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Marilah hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup sudah merdeka di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya ke arah yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Perubahan hidup apakah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika kita ada di dalam Tuhan? Ketika Yesus ada di dalam hati saudara dan saya. Mari kita berkata, sejak Yesus ada di hatiku. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Saudaraku, sejak Yesus ada di hati saudara dan saya, biarlah senantiasa perubahan hidup itu terjadi atas hidup kita, anak-anak Tuhan. Biarlah semakin hari kita berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan ini bukan hal mudah. Tetapi sebagai anak Tuhan tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia senantiasa berkenan kepada setiap kita jikalau kita mau datang kepada Dia. Dan janganlah takut dan janganlah gentar, sebab Ia membimbing saudara ke jalan yang boleh kita lewati bersama dengan Dia. Mari kita mengatakan Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. saudara jangan takut, sebab Tuhan kita senantiasa beserta dengan kita. Dan Dia juga memberikan iman bagi setiap kita. Dan biarlah kita hidup di dalam iman itu sendiri. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bersama-sama berdiri. Dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman secara bersama-sama.
dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kekuatan, bahkan kesempatan untuk mendoakan banyak hal di negeri kita yang tercinta ini, di seluruh dunia yang mengalami berbagai bencana saat ini, bahkan di keluarga kita, bahkan di dalam studi serta masa depan, di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan menguatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa tahu bahkan mendengarkan setiap seru doa kami. Saat ini kami datang membawa kepada Tuhan segala pergumulan yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Ada banyak ketakutan yang dialami oleh karena berbagai masalah virus, masalah sakit penyakit. Begitu juga ada banyak korban oleh karena berbagai bencana alam. Ada berbagai peperangan yang terjadi yang memakan korban begitu banyak. Ada yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada yang begitu susah hidupnya oleh karena kehilangan harta benda mereka. Bahkan mungkin ada banyak di dunia ini orang-orang yang begitu susah untuk mencari kebutuhan setiap harinya. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar. Dan biarlah dari semuanya itu juga mereka melihat bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, bahkan atas hidup kami, setiap pribadi kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin, baik untuk persiapan pemilu di hari-hari yang akan datang, bahkan di dalam tantangan zaman saat ini oleh karena berbagai virus yang sedang melanda negeri kami. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberikan hikmat bijaksana bagi para medis, bagi orang-orang yang Tuhan panggil untuk menemukan vaksin daripada virus ini. Dan biarlah mereka melakukan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau yang mampu memulihkan mereka. Begitu juga bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena sakit penyakit ini. Biarlah Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka. Dan sekali lagi kami menyerahkan para pemerintah kami. Engkau Tuhan yang menuntun mereka. Engkau yang memberikan mereka kerja sama satu dengan yang lain. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, mereka melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga lebih mengerti pribadi lepas pribadi kami, khususnya jemaat-Mu di Sion Haka Tuhan. Di dalam setiap pergumulan yang ada. Pergumulan di dalam studi, untuk masa depan anak-anak, bahkan di dalam kesehatan, bahkan pergumulan di tengah-tengah konflik keluarga. Tuhan, Engkau yang mampu memulihkan, Engkau yang menuntun, dan Engkau juga yang membuka jalan Tuhan. Biarlah melalui keluarga-keluarga ini Tuhan, senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah dalam segala kesulitan hidup yang dialami saat ini, Engkau Tuhan, gembala kami yang baik, yang menyediakan segala kebutuhan anak-anak Tuhan, yang menuntun anak-anak Tuhan, bahkan memberikan penghiburan. Karena Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa menyertai setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini, bahkan di sekolah yang ada di gereja di tempat ini, biarlah Tuhan juga menolong di dalam segala persiapan, di dalam penerimaan untuk tahun ajaran yang baru kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatu sehingga semuanya diperkenan oleh Engkau. Inilah doa kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menginginkan saudara dan saya bersama dengan keluarga kita untuk terus hidup berkenan baginya. Percayalah saudara, bahwa hanyalah firman Tuhan yang mampu memulihkan keluarga kita di tengah-tengah godaan dunia, bahkan di tengah-tengah konflik keluarga yang sedang terjadi saat ini. Yakinlah hanya dengan firman Tuhan yang sanggup memulihkan keluarga saudara dan keluarga saya, sehingga semakin hari berkenan di hati Tuhan. Dan datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pulihkanlah keluargaku. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu Tuhan. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu Tuhan. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah di minggu ini. Dan khusus minggu ini memperingati Hari Papa. Saya mengajak kita berdoa, siapkan hati di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Engkau berikan. Nafas kehidupan yang Kau berikan, pemeliharaan-Mu yang sempurna untuk kesehatan keluarga kami. Sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Berbicaralah
ajarlah kami, berikan titah, berikan perintah-Mu, nasihat-Mu, sehingga kami kuat di masa-masa ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema berkat atas keluarga. Dan saya akan membacakan untuk kita melalui sebuah klip video yang sudah dipersiapkan dalam pembacaan Alkitab. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 128. Di Mazmur 128 ayat pertama dan keempat. Seperti di layar, saudara bisa lihat kalau saudara di rumah memakai handphone, memakai layar TV. Mari ikuti bersama dengan saya. Ayat 1 dan 4 saya berikan warna kuning di sana. Saudara, dua ayat ini memiliki pemunculan kalimat yang sama. Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Ayat 4 diulangi lagi, orang yang takut akan Tuhan. Yaitu orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Apa maksud daripada bagian perikop ini? Yang memunculkan dua ayat yang sama. Yaitu takut akan Tuhan. Saudara, di sini diberikan makna bahwa berkat atas keluarga dimulai dari kehidupan pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Di bagian ini kita melihat bahwa seorang suami sebagai kepala keluarga mengambil peran pemimpin rohani bagi keluarganya. Secara pribadi seharusnya ia memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dapat mengarahkan keluarganya kepada jalannya Tuhan. Jadi berkat atas keluarga itu digambarkan seorang suami yang hidup benar di hadapan Tuhan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkat atas keluarga di dalam bagian ini disampaikan begitu penting peranan suami, yaitu papa. Mari kita renungkan bersama ketika diberikan tanggung jawab sedemikian. Di dalam layar saudara bisa melihat bahwa pemimpin rohani bagi keluarga adalah kepala keluarga. Pemimpin keluarga tidak boleh mengabaikan bagian dia. Dia harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Baru dia bisa memimpin keluarganya benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat, di Ulangan dikatakan bahwa seorang kepala keluarga, dia harus memimpin keluarganya sedemikian. Saya bacakan untuk saudara, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jemaat, Ulangan mengingatkan bahwa kita sebagai orang tua harus mengulang-ulang perintah Tuhan kepada kehidupan anak kita. Mengajarkannya, memberitahukannya dalam perjalanan, bahkan pada saat berbaring, saat engkau bangun, itu disampaikan senantiasa. Saya ingat ketika di masa COVID-19 ini, saya masuk ke kamar anak saya berbicara kepada mereka tentang keselamatan. Kedua anak putri saya yang sudah di usia remaja, saya harus sampaikan tanggung jawab saya sebagai papa untuk mereka. Saya tidak bisa mengandalkan bagaimana hanya di gereja dia mendengar berita keselamatan. Tapi saya harus pastikan mereka mendengar berita keselamatan. Dan saya perlu mengetahui mereka benar-benar menerima berita keselamatan itu. Di masa COVID-19, di mana mereka begitu banyak waktu, sampai bahkan larut malam tidur. Satu malam saya masuk ke kamar mereka. Saya tanya mereka tentang keselamatan. Saya sampaikan tentang jalan keselamatan. Saya ajak mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan keinginan mereka untuk tahu tentang keselamatan. Sampai satu titik saya menyadari mereka sebenarnya belum sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai juru selamat. Anak saya yang pertama umur 14, yang ketiga bulan Juli akan masuk umur 13. Dan mereka belum tahu dengan sesungguhnya keselamatan di dalam Yesus. Pada waktu saya berbicara, terus berbicara, saya melihat putri saya yang kedua mulai gentar. Dia mulai berkata, saya harus sedemikiannya mengikut Tuhan. Saya bilang iya. Bahkan ketika saya lihat jam sudah mulai jam 12 malam. Putri saya yang pertama belum mau berhenti dalam pembicaraan tersebut. Saya bilang, kita berdoa besok kita lanjut. Enggak apa-apa. Saya ingin tanya satu hal. So tahu apa yang ditanyakan? Dia bertanya, kalau sampai apa yang kita percayai ternyata salah. Ternyata apa yang papa sampaikan ini salah. Bagaimana pertanggungjawaban papa? Saya sampaikan kepada dia. Saya katakan bahwa papa yakin dan percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Sudah sebagai anak remaja yang kritis, dia berkata, iya, papa meyakini itu. Tapi ternyata yang papa yakini salah, bagaimana? Saya katakan, papa tidak akan pernah rugi. Kenapa? Saya sampaikan kepada dia bahwa di luar semua keyakinan di dalam Tuhan Yesus, di luar sana hanya mengajarkan bahwa melalui perbuatan. Dan saya berkata bahwa hidup kita bukan keselamatan itu didasarkan perbuatan. Dan saat ini saya mau tanya hidup Paula, namanya Paula putri pertama saya. Bagaimana hidup kamu? Apakah hidup kamu benar? Dan kalau kita sudah hidup benar, kalau yang lain ternyata benar dan Yesus tidak ada di surga, tidak usah takut. Karena di dalam pengertian yang lain, di dalam pengertian yang ada, itu menimbang tentang perbuatan baik. Oleh karena itu, engkau harus yakin, engkau harus percaya bahwa engkau diterima oleh Yesus karena pengorbanan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sebagai papa yang dipercayakan Tuhan di dalam keluarga, ayah,
Kalau kita melihat Mazmur 128 ayat 2. Dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ternyata kita bukan hanya ditekankan hal rohani untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membangun iman anak kita. Tetapi kita juga diminta memberikan teladan untuk keluarga kita. Bahwa seorang papa, seorang ayah, seorang pria. Mazmur itu berkata, apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Oleh karena itu, seorang pria, dia harus bekerja keras. Dia harus menjadi teladan di dalam membangun hidup yang rajin. Dia harus ajar keluarga, tidak boleh makan uang dari korupsi. Seorang pria yang menjadi ayah, di dalam Mazmur ini dikatakan, memakan hasil jeripaya tanganmu, engkau berbahagia. Maka tidak boleh dia membawa hasil yang tidak benar masuk ke dalam keluarganya untuk dimakan oleh anak istrinya. Saudara, pengajaran ini harus dipegang teguh dalam setiap keluarga hari-hari ini. Masa COVID-19 ini satu masa yang tidak mudah. Ada yang di PHK, ada yang gaji berkurang, ada yang diterima begitu berkurang dalam penghasilan, ada yang mengalami pekerjaan begitu sulit, bahkan bisnis sekarang beralih online semuanya. Tapi saya mau berkata bahwa keadaan-keadaan yang dialami oleh keluarga kita tidak boleh membuat para suami, para pria yang bertanggung jawab menjadi pria yang kompromi dengan dosa di dalam penghasilan, di dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Kita harus berdiri tegak, tetap menjadi teladan bagi anak-anak, bagi keluarga. Ingat bahwa firman Tuhan berkata dengan tegas, kita harus memakan jerih payah dari tangan kita. Maka hasil jerih payah itu ia akan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Jangan mengharapkan uang dengan gampang dihasilkan. Uang yang mudah dengan gampang dihasilkan akan mudah dihabiskan dengan gampang juga. Yang kaya dengan mendadak bahkan akan jatuh juga dengan mendadak. Uang yang tidak jelas datang hasilnya dari mana. Maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk anak-anak. Itu akan menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masa yang sulit ini, saat ini dengan anak-anak kita menyaksikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ini, menyaksikan ibadah ini. Ingat, anak-anak kita itu memperhatikan kita dengan baik. Waktu kita bekerja, waktu kita berusaha di masa sulit seperti ini, saudara, tanpa sadar anak kita yang melihat, dia akan belajar bahwa nanti di masa sulit mereka tidak boleh menyerah. Karena mereka melihat papa mereka bekerja. Bahkan mereka melihat mama orang tua mereka bekerja. Maka usaha keras kita sebenarnya sedang mendidik mereka. Bahwa hari-hari ini rumah kita, keluarga kita menjadi sekolah kehidupan buat anak-anak kita. Kalau kita cuma nonton drama Korea di rumah. Kalau kita cuma mengisi waktu dengan drakor di rumah. Berjam-jam dari pagi sampai sore bahkan lupa mandi. Maka anak-anak kita akan menilai situasi, keadaan ketika menimpa sulit. Pada waktu ke depan dia mengalami masa sulit. Dan masa sulit COVID ini dia melihat diisi dengan bermalas-malasan. Drama Korea ditonton berseri-seri. Maka apa yang engkau tinggalkan untuk anak kamu ke depan? Ketika menghadapi masa sulit, dia bagaimana menghadapi masa sulit itu? Apakah cara kita menghadapi masa sulit yang sekarang ini akan dipakai oleh dia menghadapi masa sulit dia waktu dia besar? Maka saat ini, inilah masa untuk memberikan teladan bagi dia. Maka Alkitab, Mazmur 124 ayat 2, dengan hati-hati, dengan wahyu dari Roh Kudus, ditaruhkan bahwa hasil jerih payahmu yang membahagiakan keluargamu. Karena itu,
Kalau kita lihat Mazmur 127, kita mundur satu pasal. Saudara, itu membicarakan berkat Tuhan atas keluarga juga. Maka Mazmur 127 dan 128. Silakan dilihat di slide yang ditampilkan. Maka dikatakan iman seseorang kepada pemeliharaan Allah dan ketekunannya dalam berusaha mendatangkan berkat yang berkecukupan. Saudara, banyak orang menafsirkan dengan keliru. Di Mazmur 127 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara, kalimat ini sering dipakai dengan begitu bangganya oleh anak-anak Tuhan yang khususnya mencintai berkat. Dan berkat itu dikaitkan dengan materi. Dan yang selalu berkata kalau beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, gak ada masalah, semua lancar. Saudara, bukankah COVID-19 hari ini menyatakan tidak ada satupun yang istimewa. Semua seluruh di dunia mengalami satu resesi. Mengalami satu kesulitan ekonomi. Bahwa anak Tuhan pun semua masuk dalam sebuah pengujian yang begitu luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka kalau ada yang memakai ayat ini dan menafsirkan selama ini keliru. Maka masa sekarang ini menjadi sulit mempertanggungjawabkan tafsirannya. Menjadi sulit untuk mempertanggungjawabkan imannya. Oh udah, gak usah kerja. Santai, duduk. Apa? Karena Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi tidur aja selesai. Tuhan kasih berkat. Enggak. Lihat ayat firman Tuhan. Hari ini kepala keluarga, punggung keluarga, para ayah. Makanya di awal saya sampaikan kerohanian harus beres dulu. Takut akan Tuhan, dia punya kerohanian, dia menjadi kepala mimpin dalam kerohanian kepada keluarganya. Kalau dia tidak mengerti firman, dia sulit mimpin keluarganya. Dia tidak tahu kebenaran, dia sulit mimpin keluarganya. Maka lihat, Mazmur 128 yang hari ini kita bahas berkat atas keluarga, berkat atas rumah tangga. Dimasukkan di ayat 2, makan hasil jerih payah tanganmu. Maka Mazmur 127 tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus melihat Alkitab dengan keseluruhan. Maka ketika Mazmur 127 berkata, Tuhan memberikan berkat kepada yang dicintai pada waktu tidur. Jangan berhenti di situ. Karena di ayat 2 128 berkata, makan hasil jerih payah tanganmu. Saudara, yang perlu justru kita ingat. Di Mazmur 127 ayat 1-2, lihat di layar saudara. Yang penting dikatakan di situ, Tuhan yang membangun rumah. Tuhan yang mengawal kota. Tuhan. Maka hidup kekristenan itu bukan bicara tentang kita. Hati-hati, kekristenan itu teosentris, bukan antroposentris. Kekristenan itu pusatnya adalah Tuhan, bukan kita. Bukan nyenengin hati kita, bukan yang penting kita senang, yang penting kita puas, maka semua beres. Bukan. Tapi bicara apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hari ini mari kita lihat. Kita lanjut. Ayat 1 kita bicara tentang orang yang takut Tuhan. Ayat 2 bicara tentang ayah. Tentang pemimpin, kepala keluarga. Yang dengan hasil jerih payah tangannya memberkati keluarganya. Ayat 3 kita masuk ke istri. Kita lihat. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, bicara tentang istri. Maka pemazmur memasukkan satu gambaran bahwa istri itu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Di dalam slide saya berikan gambar pohon anggur yang subur. Nah, di hari Papa ini, para mama saya mau ingatkan.
saudara, mama-mama semua, itu dipakai Tuhan luar biasa ketika suami berhasil. Jangan merasa ditinggal ketika suami berhasil. Jangan merasa tidak ada sumbangsi. Seringkali sebagai istri kita tidak sadar bahwa ketika suami berhasil, maka yang dilihat orang adalah istri. Saudara tahu bahwa kalimat saya bahwa yang dilihat orang adalah istri ini ada di Amsal pasal 12 ayat 4. Amsal 12 ayat 4 berkata, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Nah lihat, maka hari ini kalau di dunia luar ada perkataan yang begitu bangganya filosofinya dipakai. Itu kelirunya luar biasa. Suami boleh jadi kepala. Tapi kita istri-istri, kita jadi lehernya. Jadi kepala gak ada apa-apanya. Kalau leher gak muter kanan gak muter kiri, kepala emang bisa apa? Gak bisa apa-apa. Keliru. Kalau istri cuma jadi leher, kasihan. Itu rendah. Alkitab gak bilang istri jadi leher. Amsal 12 ayat 4, Alkitab bilang istri itu jadi mahkota. Mahkota tempatnya di atas kepala. Mahkota itu kalau dipakai, wah orang lihat seorang raja. Yang dilihat bahkan bukan wajahnya, akhirnya orang lihat mahkotanya. Jadi istri yang cakep, jadilah istri yang cakep. Kalau Alkitab berkata di ayat 3 Mazmur tadi, istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadilah istri yang cakep bagi suami. Saudara, saya menemukan ini persoalan milenial zaman now. Apa persoalannya? Ini saya ketemu benar-benar. Ini fakta. Dan bagi yang milenial yang baru menikah, perhatikan baik-baik. Ada 4 persoalan saya lihat. Pertama, menunda pernikahan. Ada banyak sekarang pemudi-pemuda yang sudah cukup secara umur tunda pernikahan. Yang kedua, ya, bukan hanya menunda, bahkan tidak mau menikah. Tidak siap. Jadi bukan hanya menunda, tidak mau menikah. Lalu yang ketiga, menunda memiliki anak. Sudah menikah, menunda memiliki anak. Udah menikah berapa lama? 3 tahun. Pak, udah punya anak? Belum. Kenapa belum? Belum mau. Perhatikan. Bukan yang menunda memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak. Di layar saudara saya munculkan 4 alasan ini. Saya tulis sebagai persoalan milenial. Zaman now. Bukan yang menunda memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak. So saya tanya alasannya apa? Nah saya tampilkan untuk saudara. Perhatikan. Saudara, kemapanan finansial. Oh kita belum mapan finansial. Dan juga masalah kenikmatan hidup itu membuat mereka menunda pernikahan. Bahkan tidak mau menikah, menunda punya anak. Bahkan gak mau punya anak. Apalagi alasannya? Kerepotan. Repot harus menyesuaikan diri dengan pasangan. Repot harus membesarkan anak. Sedangkan, kenapa saya ajak saudara masuk ke bagian ini? Karena ayat 3 di Mazmur 128 bicara tentang istri dan anak. Sudah apalagi alasan milenial tidak mau menikah, menunda pernikahan, tidak mau punya anak, menunda punya anak. Yaitu alasan mereka menikah dan memiliki anak dipandang sebagai 2 komitmen yang terpisah. Oh menikah beda dengan memiliki anak. Menikah itu gak harus punya anak. Dan kalau punya anak gak harus menikah. Silakan. Ini persoalan yang terjadi. Nah dan yang terakhir, ongkos. Ada anak muda berkata, ongkos pak, ongkos apa? Aduh capek tenaga, pikiran, uang, emosi itu harga, ongkos yang harus dibayar. Sebuah harga yang harus diberikan untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak. Saudara dengar baik-baik. Saya bacakan untuk mereka yang menunda punya anak. Menunda menikah. Dalam penundaan yang
Beda dengan masalah kalau saat ini sedang terjadi COVID-19. Oh kita tunda. Beda. Tapi menunda dengan alasan-alasan yang tadi yang saya sampaikan. Maka perhatikanlah Kejadian 1:28. Saya baca. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oke, saya kasih warna kuning di layar saudara. Kalau yang mengikuti dari handphone, dari live streaming ya, TV ya, bisa lihat. Lalu saya gabung dengan ayat Kisah Rasul pasal 10 ayat 15. Perhatikan. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara, apa artinya ini? Artinya, berkeluarga dan memiliki anak adalah suatu bentuk pengabdian hidup dan pelayanan kita yang menyukakan hati Tuhan. Ini harus disadari. Saudara, kenapa? Ayat Kejadian tadi dan Kisah Rasul itu saya mau ingatkan saudara. Bahwa sejak dari awal ayat ini diberikan sampai hari ini. Ayat ini tidak pernah dianulir. Firman ini tidak pernah dibatalkan. Firman yang berkata Allah berfirman. Beranak cuculah bertambah banyaklah. Tidak pernah dianulir. Dan kalau tidak pernah dianulir. Ingat Kisah Rasul berkata. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Tidak boleh engkau nyatakan haram. Kalau Tuhan berkata. Engkau harus dinyatakan pada di dunia. Dengan perintah sejak awal. Beranak cucu. Kenapa anak Tuhan hari ini menikah? Bisa menikahnya komit begini. Kita gak usah punya anak ya. Kita menikah tapi kita udah gak usah punya anak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang gak punya anak. Saya pernah alami teman saya gak punya anak. Dia nonton TV. Pagi-pagi dia buka TV. Berita muncul ada orang buang anak di tong sampah. Nangis dia tutup TV-nya langsung. Dia nangis. Saya mau punya anak. Saya buka TV berita seperti itu saya nangis. Saudaraku yang terkesan Tuhan, ingat Tuhan tidak pernah menganulir firman Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 8. Jadi apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hari ini saya ingin berikan saudara membaca bagian ini. Berkeluarga dan memiliki anak adalah suatu bentuk pengabdian hidup. Dan pelayanan kita yang menyukakan hati Tuhan. Jadi jangan biarkan alasan-alasan yang pragmatis, repot, gak punya uang, alasan-alasan yang susah, semuanya sulit. Itu menghalangi rencana Allah hadir melalui hidup dan keluarga kita. Saya ulangi, jangan biarkan alasan-alasan pragmatis menghalangi rencana Allah hadir melalui hidup dan keluarga saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saya rangkumkan Mazmur 128 seperti ini. Berkat atas umat, khususnya atas keluarga. Ya. Berkat itu dicurahkan kepada umat yang hidup menurut jalan Tuhan. Itu ayat 1. Ayat 2 dan 3, berkat itu atas kesejahteraan dalam keluarga. Itu disediakan. Kalau saudara lihat, berkat atas masyarakat dan bangsa itu pun disediakan di ayat 5. Dan ayat 6 bahkan berkata, berkat itu bersifat turun-temurun. Betapa luar biasanya. Kalau kita lihat Mazmur, ya, mari kita lihat berkat atas keluarga. Saya masuk ke ayat 6. Mazmur 108 ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Nah berkat ini dikatakan yang bersifat turun-temurun. Gak berhenti di anak. Sampai anak-anakmu. Dan tahu gak? Jemaat yang terkasih. Kenapa di Mazmur 108 anak itu memakai bahasa kiasan tunas zaitun? Pernah gak kita berpikir? Kenapa tidak pakai anak itu biar gagah. Biar bahasa anaknya keren itu. Pohon aras di Libanon. Enggak. Pohon zaitun. Tunas zaitun. Anak-anakmu seperti tunas zaitun di sekeliling mejamu. Kenapa? Saya kasih tahu. Minyak yang terbaik seluruh dunia itu sudah dibuktikan. Bukan kelapa sawit. Bukan minyak dari buah yang lain. Tapi dari zaitun. Itu kandungan airnya paling sedikit. Dan itu paling murni. Dan saya kasihkan yang Alkitabiah. Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21.
Yang boleh dipakai di rumah Allah hanya minyak zaitun. Ini nggak boleh bawa minyak kelapa ke rumah Allah. Ke kemah itu lihat bait suci, bait Allah. Tidak boleh pakai minyak yang lain. Nggak boleh. Harus minyak zaitun. Saya bacakan. Keluaran 27. Harus kepadamu minyak zaitun. Tumbuk yang murni. Untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi ingat, di bait Allah nggak pakai minyak lain. Nah, kenapa minyak zaitun Tuhan perintahkan? Secara manusia yang saya pelajari, minyak zaitun itu paling sedikit asapnya. Asal bayangkan di bait Allah, api itu, terang itu harus terus menyala. Lalu kalau dia memiliki asap, maka berjam-jam di dalam ruang sedemikian, itu akan sesak. Maka kalau lihat minyak zaitun, itu unik sekali. Minyak zaitun itu paling terang. Jadi kalau dinyalakan pakai minyak zaitun, itu terangnya sinar itu paling terang. Dan dia paling sedikit asap. Tuhan kita itu begitu luar biasa ketika berkata minyak zaitun. Dan ini membuat kita mengingat Mazmur 108 para papa. Ayo yang jadi ayah hari ini. Jangan ya. Jangan setuju istrimu berkata, yuk kita tunda punya anak. Sampai bertahun-tahun bahkan sampai berkata gak usah punya anak. Bilang gak bisa. Saya sudah dengar khotbah pendeta Fu. Karena firman Tuhan dasarnya berkata, punya anak itu juga sebuah pengabdian kepada Allah. Punya keluarga pengabdian. Punya istri juga pengabdian. Jadi pria-pria yang hari ini, Sian Haka yang belum married, umur sudah cukup, pikirkan baik-baik. Karena punya istri, punya anak itu juga pengabdian di hadapan Tuhan. Ya, saudara, satu slide terakhir saya ingin berikan untuk kita. Saya bacakan untuk saudara. Kesalehan menjanjikan kehidupan di saat ini dan di saat yang akan datang. Para papa, para ayah, para pria. Di pundak saudara itu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Saya bangga menjadi ayah dari 3 putri. Saya bangga menjadi seorang suami bagi istri saya. Saya berusaha, saya menjerit di hati berdoa, Tuhan saya pingin generasi yang akan datang. Itu generasi yang terus memuliakan Tuhan, membawa nama baik keluarga. Saya bahkan terus berdoa untuk keluarga saya. Ingat, takut akan Tuhan. Itu permulaan segalanya. Mazmur itu udah dimulai dengan takut akan Tuhan. Kedua, takut akan Tuhan ini juga bicara tentang seorang ayah, seorang papa yang memakan hasil jerih payah, kerja keras. Kalau engkau lembek, kalau engkau tidak siap kerja keras, pikir baik-baik masa depan keluargamu bagaimana. Yang ketiga ingat, istri itu pohon anggur yang subur. Anak itu tunas zaitun. Maka turun-temurun berkat atas keluarga ini. Ketika dimulai dari ayat 1, ayat 6 ditutup tentang apa? Berkat orang yang takut akan Tuhan. Itu gak berhenti. Ternyata berkat itu turun kepada generasi demi generasi. Saya berdoa, semua yang menyaksikan live streaming ini, Jemaat Sian Haka dan semua di luar jemaat yang juga menyaksikan. Sandarkan imanmu pada Tuhan. Bangun kehidupan keluarga dengan sungguh-sungguh. Bangga pada panggilanmu sebagai seorang papa. Di hari papa ini, ingat bahwa engkau harus menjadi papa yang kepala itu harus rohani. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Serius ikut Tuhan. Serius memberi teladan kepada keluarga dalam hubungan dengan Tuhan. Maka engkau memiliki anak-anak
yang akan menerima berkat-Mu. Bahkan sampai generasi cucu-cucumu. Rindukah engkau menjadi berkat bagi generasi sampai terus menerus? Karena Alkitab sudah berkata, disediakan berkat turun-temurun. Dan itu dimulai dari engkau sebagai papa yang hidup takut akan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di hari yang bersejarah para pria dipanggil Tuhan ketika sebagai papa sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau membangkitkan dari gereja Musion HK ini yang telah Kau berikan tanggung jawab keluarga sebagai papa-papa yang tidak meninggalkan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, setia kepada Tuhan, tunduk kepada panggilan Tuhan. Hamba berdoa, berkati ya Tuhan setiap rumah tangga menyaksikan live streaming ini. Bahwa berkat atas keluarga adalah janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan menepati seluruh janjinya dan setia pada janjinya. Karena itu, bawalah setiap pria, ayah meraih janji Tuhan. Sehingga Kau jadikan istri-istri mereka, anak-anak mereka menerima berkat dari ketaatan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Hamba berdoa biar berkat turun-temurun itu turun atas setiap jemaat Sion HK. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri kebaktian online pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya mengundang untuk kita hormat kepada Tuhan di tengah keluarga. Bangkit berdiri bersama-sama dengan anak istrimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar, itu ada yang menuntun kehidupan keluarga kita semua. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi
menjadi keluarga Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Hari ini hari Minggu ketiga di bulan Juni, 21 Juni 2020 adalah Hari Papa Internasional. Saya mau mengucapkan selamat Hari Papa bagi Anda para pria yang sudah menjadi ayah. Happy Father's Day. Apa sih arti papa bagi saudara sekalian? Oke, kalau kita ngomongin soal papa sebenarnya banyak banget. Kalau kita ngomongin itu terlalu banyak banget ya untuk kita tuh deskripsikan. Tapi satu hal yang pasti kalau buat saya sendiri, sosok papa itu adalah orang yang berani berkorban, orang yang rela berkorban. Intinya kayak gitu, dan selamat Hari Papa buat semuanya. Papa bagi saya itu adalah sosok orang yang sangat bertanggung jawab dan mengasihi keluarga. Meskipun dia bukan orang yang pernah mengungkapkan rasa sayangnya, tapi saya tahu dari setiap perbuatan dia terhadap keluarga. Sejak kecil ya saya lebih dekat dengan papa. Dia menurut saya dia ada orang yang sangat baik dan selalu mengasihi sih. Sekalipun dia sudah tiada, tetapi saya selalu mengingat cinta kasihnya bagi saya. Dia adalah sosok pahlawan di dalam hidup saya. Ketika saya terjatuh, dia orang pertama mendekatiku dan membalut lukaku. Hai, saya Papa Tobi. Maksudnya papanya Tobi. Papa bagi saya sebenarnya saya nggak punya panutan seorang papa yang baik. Tapi sekarang saya jadi seorang papa. Sebelum saya jadi papa punya anak, saya selalu mempersiapkan diri supaya saya siap jadi seorang papa. Saya belajar dari orang-orang seumuran saya yang sudah lebih dulu punya anak. Saya belajar pengalaman mereka dan itu memberi saya pengetahuan bagaimana jadi papa yang baik. Tapi itu juga tidak membuat saya siap jadi papa. Lalu saya belajar dari pengalaman orang yang lebih tua yang sudah punya anak yang lebih besar. Saya belajar pengalaman mereka. Saya punya pengetahuan dari pengalaman mereka, tapi itu pun tidak membuat saya siap jadi seorang papa. Saya juga belajar dari seorang yang sudah lebih tua lagi, yang anaknya sudah kuliah atau anaknya sudah berkeluarga lagi dan menghasilkan cucu bagi dia. Saya belajar pengalaman mereka semua gitu, dan semua itu memberikan saya pengetahuan bagaimana jadi papa yang baik. Tapi itu pun tidak membuat saya siap jadi papa. Jadi kapan waktu yang siap jadi papa? Yang saya tahu ya kita harus selalu berharap pada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan kasih kita keberanian, kebaikan, dan saya yakin tidak sia-sia orang yang berharap pada Tuhan, dan kita pasti dengan usaha yang berat, seberat apapun, kita akan jadi papa yang baik. Oke, saya sebagai sound di gereja SPU pada tanggal 21 ini mengucapkan Hari Papa. Memang saya tidak merasakan adanya papa karena saya sejak 1 SMP sudah ditinggal papa. Dan saat itu papa saya masih muda sekali, umur 41 sudah tinggalkan saya. Sedangkan saya masih kelas 1 SMP. Saya sangat sedih, sampai sekarang saya tidak merasakan belayan dari papa. Karena dari kecil papa saya suka keras sama saya, didik saya, cara didik saya. Tapi saya mengucap syukur dengan didikannya saya bisa hidup sampai sekarang dan tidak pernah menyusahkan orang lain. Karena saya tahu papa bilang hidup itu adalah perjuangan. Jalani saja apa yang sudah kau jalani, tidak
harus memaksa diri kamu harus jadi apa. Jalaninkan saja apa yang kamu jalankan hari ini. Terima kasih Papa, engkau sudah mendidik kami dari kecil hingga dewasa ini. Sampai sekarang saya punya anak 3. Terima kasih Papa. Arti Papa bagi saya, dia adalah pribadi yang bertanggung jawab bagi keluarga. Dia adalah pribadi yang selalu menjaga dan melindungi setiap keluarganya. Dan beliau adalah pekerja keras bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya supaya menjadi lebih baik lagi. Saya bersyukur punya Papa seperti engkau. Arti Papa bagi saya adalah seperti penopang, karena Papa adalah pencari nafkah di dalam keluarga kami. Papa itu pekerja keras, dia itu seperti yang memikul seluruh beban ekonomi keluarga kami. Saya bersyukur punya Papa, dan sampai saat ini Papa masih sehat, saya bersyukur. Selamat Hari Papa buat Papa. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.